saat ini anak-anak muda kebius oleh teori 3 kuda merangka, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden, dan ini adalah tidak benar. Merangkak yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan, dibasmi. Kemudian merangkak yang kedua yang jadi alat, yang diperalat yaitu PKI dibinasakan, dan merangkak yang ketiga adalah pelindung dari PKI itu kemudian juga dijongkeng atau diturunkan dari presiden dengan SP 11 Maret. Apakah betul itu? Nah, sumber sejarah itu mesti adalah rekaman sewaktu pada waktu peristiwa terjadi. Jadi apakah ada rekam jejak Soeharto yang menuju kepada makar? Karena dengan tanda muka itu kita melihat kok enggak ada. Tapi kalau tidak ditemukan, tidak ditemukan. Tapi kalau ada ditemukan ya silahkan aja. Ya. Mengapa? Karena G30 PKI itu adalah mendimensionalkan kabinet. Itu berarti membubarkan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah membentuk kekuasaan di mana solusi yang akan mengambil alih kekuasaan pemerintah itu tidak makar. Nah itu tidak segera mendapat tanggapan dari pemerintah waktu itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Telah ditemukan dokumen PKI dengan target mendirikan negara komunis. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, mengaku menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Kemudian menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan isu-isu seolah-olah PKI itu tidak kejam. Masyarakat harus tetap waspada dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti agama dan tetap berjuang untuk NKRI. Begitu kata Dr. Aminuddin Kasdi dalam suatu diskusi kecil di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Menurut peneliti kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 9 Januari 1948 itu, semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis Indonesia. Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada tahun 1957, di mana isinya menyebutkan 3 rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target negara komunis di Indonesia. Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak ada dokumen historisnya. Bahkan dokumen itu merinci 3 tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal. Lalu rumor pun dihembuskan untuk mengaburkan fakta. Ujar penulis tesis Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur tahun 1960-1965. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan, temuan dokumen yang sudah lusuh itu tak terbantahkan. Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu. Mantan aktivis pelajar Islam Indonesia, PII, tahun 65, kemudian GP Ansor tahun 68, Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Muhammadiyah itu mengungkapkan, sikap PKI memang menyakitkan. PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan dan banyak lagi. Oleh karena itu ia juga mengimbau masyarakat agar jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung sejumlah media massa untuk membesarkan PKI guna mengaburkan sejarah. Seperti menunjukkan bahwa orang-orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional. Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang-orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah membenarkan dengan bersumber testimoni. Karena ada sisa-sisa PKI yang bercokol di media. Begitu kata guru besar sejarah UNESA itu. Testimoni itu mungkin saja benar dan ia menilai
Namun, testimoni itu bersumber dari individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan oleh Cici PKI yang dipimpin oleh DNIDIT itu. Jadi rencana negara komunis Indonesia itu fakta historis. Dalam video wawancara khusus, Profesor Aminuddin Kasdi juga meluruskan propaganda yang beredar menyebut G30 SKPKI merupakan rekayasa dari Soeharto. Polarisasi tajam selama 4 tahun terakhir. Tragedi 65 pun bermula dari hal yang sama. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengatakan kekhawatiran mendalam menyangkut kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa akhir-akhir ini. Menurutnya, kerukunan masyarakat dan juga harmoni sosial saat ini terasa retak dan jauh dari semangat persaudaraan. SBY juga mengatakan mengamati dengan tekun apa yang terjadi di tanah air dalam 3 hingga 4 tahun terakhir. Bermula dari dinamika politik Pilkada DKI Jakarta 2017, katanya kehidupan masyarakat saat ini seperti berjarak dan terpisah. Kemudian terbangun polarisasi yang tajam di antara kita, baik karena faktor identitas, politik, maupun ideologi. Sepertinya masyarakat kita harus dibelah dua, kita dan mereka, bahkan kita lawan mereka. Kata SBY dalam sebuah tulisan bertajuk Indonesia tahun 2021, peluang untuk sukses ada, jangan kita sia-siakan. Pada hari Jumat 8 Januari 2021. SBY juga mengatakan ada kondisi di mana kelompok yang berbeda identitas, partai politik dan garis ideologi dianggap sebagai lawan. Bahkan, untuk bicara pun merasa tak nyaman. Menurut SBY, garis permusuhan ini bahkan sudah menembus lingkaran persahabatan yang telah terbangun lama, bahkan di lingkaran keluarga. Sungguh memprihatinkan jika lingkaran tentara dan polisi yang harusnya menjadi contoh dalam persatuan dan persaudaraan sebagai bangsa juga tak bebas dari hawa permusuhan. Menurut Purnawirawan Jenderal TNI ini, keadaan tersebut sangat menyedihkan dan membahayakan masa depan bangsa. Ia juga lantas menyinggung tragedi berdarah gerakan 30 September 1965 yang juga bermula dari polarisasi sosial tajam. Begitu pula dengan konflik horizontal pasca krisis 98, seperti di Sampit, Poso, Ambon dan juga Maluku Utara. SBY mengatakan saat itu perlu waktu 3-4 tahun untuk mengakhiri benturan dan kekerasan. Belum lagi fase rekonsiliasi dan mengembalikan kepercayaan yang memakan waktu lama. Saat ini jika polarisasi antar kubu politik sangat tajam, kehidupan demokrasi pasti tidak sehat. Begitu kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Imbasnya, SBY pun juga melanjutkan, pemilihan calon pemimpin baik di pusat maupun daerah akan sangat dipengaruhi dan juga ditentukan dari apakah mereka memiliki identitas, kemudian mereka paham ideologi dan politik yang sama. Pertimbangan pertama, memilih pemimpin seperti faktor integritas, kapasitas dan kesiapan untuk memimpin juga tak lagi dianggap penting. SBY juga khawatir dengan masa depan bangsa jika hal semacam ini terus menjadi kenyataan dan semakin ekstrim dari tahun ke tahun. Jika polarisasi sosial dan juga politik ekstrim katanya, kontestasi dalam pemilu dan pilkada bisa sangat keras. Di negara dengan sejarah konflik seperti Indonesia, SBY berpendapat keadaan buruk semacam ini harus dicegah dan dihindari. Karenanya mumpung belum terlalu jauh divisi dan polarisasi sosial serta politik di negeri ini, para pemimpin dan semua elemen bangsa harus sadar bahwa sesuatu harus dilaksanakan. Something must be done. SBY juga mengatakan pembiaran dan kelambanan adalah dosa dan kesalahan besar. Dia juga meminta agar jangan ada yang justru sengaja membiarkan polarisasi terus terjadi demi kepentingan tertentu. Jangan pula ada yang justru menginginkan dan memelihara polarisasi sosial politik yang tajam untuk kepentingan pribadi dan politik. Kalau ada pihak-pihak yang berpikiran dan bertindak seperti itu, menurut saya mereka bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi juga tidak bermoral. Begitu katanya.